YouTube channel. Gak kerasa sekarang udah di penghujung akhir tahun. Di video kali ini aku mau menceritakan Kaleidoskop 2020 tentang apa aja yang udah terjadi selama ini, dan aku ada beberapa pertanyaan yang ingin aku jawab dari para orang-orang K-popers terhadap aku. Nah, apa aja yang guys, jadi ada beberapa kategori yang akan aku bahas. Oke, yang pertama adalah masalah karir. Jadi dimulai dari awal tahun 2020 aku memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang pertama kali aku kerja selama 1,5 tahun, dan aku memutuskan untuk keluar dikarenakan karena aku ingin mencari pengalaman baru dan hal-hal yang baru yang belum pernah aku lalui gitu. Nah, waktu itu lalu aku menyusul teman aku ke Cimahi, ke Bandung gitu untuk merantau. Tapi pas waktu itu mungkin memang kebetulannya sebelum ada rezekinya, jadi selama menunggu itu kan keuangan sudah menipis ya guys, dan aku akhirnya pulang. Dan setelah pulang Indonesia dilanda corona ya, dan dunia, jadi ya gak bisa kemana-mana lagi gitu. Aku stay di rumah selama beberapa bulan gitu. Nah, aku juga kan nggak bisa terus-menerus kayak gitu. Aku berusaha untuk mencari pekerjaan. Ya, dari situ aku cari pekerjaan yang deket, dan alhamdulillah ada, cari dari temen. Aku bekerja jadi kasir selama 7 bulan, dan karena memang aku rasa corona sudah membaik gitu ya, dan aku memutuskan untuk kembali ke Cimahi. Aku berjuang lagi kembali di sini, dan setelah menunggu, alhamdulillah aku udah bekerja di PT yang aku mau ya, yang selama ini aku tunggu, dan di sini baik-baik aja. Aku bekerja dengan sesuai dengan apa yang aku inginkan, alhamdulillah. Dan semoga kedepannya aku bisa melanjutkan karir aku dengan baik, bisa betah di sini, bisa bekerja dengan baik, belajar dan terus belajar untuk menjadi orang lebih baik. Dan semoga kedepannya karir aku makin sukses lagi, makin gemerlap gitu. Itu aja sih harapan dan karir aku di tahun ini. Alhamdulillah dengan proses perjuangan yang gak mudah, akhirnya bisa mendapatkan, sekarang tinggal mempertahankan. Untuk yang kedua adalah masalah keluarga. Nah, keluarga adalah segalanya untuk aku. Aku bekerja, karir aku, semua yang aku perjuangkan untuk keluarga aku. Dan alhamdulillah di awal tahun aku memutuskan untuk bekerja jauh supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi gitu. Ya memang jarang ada waktu bersama mereka, tapi semenjak aku nganggur waktu itu berapa bulan, aku ya bisa menikmati sedikit waktu dengan mereka gitu. Dan setelah nganggur juga aku kerjanya juga deket gitu dari rumah ke tempat kerja, cuma aku memang di mes, jadi aku jarang pulang, paling pulang aku sebulan berapa kali gitu ya. Tapi segitu juga udah alhamdulillah masih ada waktu dan kedekatan dengan keluarga, karena yang paling penting dalam hidup aku adalah keluarga, karena motivasi hidup aku adalah keluarga. Keluarga adalah tersegalanya gitu bagi aku, karena tanpa dukungan dari mereka aku nggak akan bisa setegar ini guys. Dan alhamdulillah di akhir tahun ini rasanya emang berat karena gak ada libur kerja, dan kalau pulang juga harus rapi, tes, dan banyak macamnya lah. Sedangkan aku libur juga cuma sehari, jadi sedih juga karena tahun ini, di akhir tahun ini aku gak bisa bareng-bareng sama mereka gitu. Tapi aku selalu mendoakan yang terbaik buat mereka, semoga mereka selalu sehat, selalu bahagia. Buat mama, papa, adik-adik aku sehat-sehat terus, dan semoga tahun-tahun yang akan datang juga mereka selalu sehat, selalu bahagia, karena aku di sini merantau juga untuk mereka juga. Semoga doa kalian bisa memberikan aku intinya semangat baru, sehingga apa yang menjadi cita-cita keluarga kita bisa terwujud. Itu aja sih. Ketiga adalah masalah pertemanan. Emang sih semenjak bekerja kita paling
ruang lingkup kita cuma hanya di tempat kerja doang, mungkin di sekitar tempat kerja kita doang gitu kan, kayak uh, ya nggak banyak orang yang kita kenal gitu. Tapi di awal tahun ini aku memutuskan untuk keluar dari tempat kerja aku. Sebelumnya di situ memang banyak kenalan gitu, otomatis kan mereka udah biasa ya. Tapi semenjak aku nganggur, berarti aku nggak punya teman kecuali teman-teman sekolah dan kayak gitu aja gitu. Terus aku bekerja lagi di Citarona, dan di situ emang ada ya berarti tambahan teman-teman baru, orang-orang baru. Kita harus belajar karakternya kayak gimana gitu. Ya jadi pengalaman juga sih. Terus setelah itu paling cuma kita jadi lebih deket sama orang-orang di sekitaran situ aja gitu. Nah sekarang aku udah di Cimahi di Bandung, jadi ya sedikitnya ada teman-teman baru yang aku kenal gitu, meskipun di sini aku sama teman-teman SMK aku gitu. Tapi ya tahun ini menurut aku lumayan ada pertemanan lah intinya, dan semoga kedepannya makin banyak teman yang sayang, yang baik, yang selalu menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga kita dipertemukan dengan teman-teman yang baik dan didekatkan dengan orang yang baik yang bisa membawa kita menjadi lebih baik. Yes, jadi di tahun ini ada pertanyaan yang keempat, yaitu tentang percintaan aku. Nah, jujur di tahun ini aku memang jomblo guys, dan memang jomblo yang agak playgirls gitu. Soalnya aku memang apa ya, termasuknya banyak yang ngedeketin, jujur banyak yang ngedeketin, cuma aku ataupun dari dianya juga sama-sama yang enggak jelas gitu, semuanya tanpa kepastian yang jelas gitu. Jadi ya gimana ya, percintaan tahun ini sungguh ya, aku jomblo karena itu memang pilihan, karena aku memang suka gitu, dan aku juga seneng banget karena terbiasa sendiri dengan urusan aku gitu. Tapi kalau banyak yang welcome sama aku ya aku udah bilang gitu nggak apa-apa gitu ya, siapa aja boleh dekat sama aku. Tapi kadang-kadang aku juga kayak playgirl gitu, sama siapa aja gitu ya, siapa aja yang deketin oke lah, mungkin siapa tahu kedepannya kita cocok gitu. Tapi apa ya, selama tahun ini aku belum menemukan orang yang benar-benar serius, yang benar-benar bisa membahagiakan aku seperti apa yang aku mau. Aku udah berusaha untuk bisa menerima mereka, tapi mereka juga tidak ada kepastian dan aku pun tidak ada kepastian. Ya sudahlah, mungkin tahun ini tahun jomblo ya guys. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, karena jomblo juga tetap bahagia. Karena yang terpenting adalah bahagia guys. Percuma kita pacaran kalau nggak bahagia ya kan. Tapi kita juga nggak boleh apa ya, egois gitu. Kita juga butuh yang namanya pendamping hidup. Semoga kita dipertemukan dengan pendamping hidup yang bisa menerima kita, bisa menyayangi kita, bisa membuat kita bahagia, dan tentunya dengan kepastian, karena hidup tanpa kepastian itu nggak akan berarti apa-apa guys. Karena yang aku butuhin sekarang ada kepastian dan orang yang bisa membahagiakan aku dan bisa menjadi calon imam aku ke depannya. Karena aku berharap di tahun 2021 aku bisa menemukan seseorang yang bisa apa ya, yang selama ini aku cari intinya. Karena apa ya, gak mudah menentukan orang yang bisa sesuai dengan hati kita, dengan kemauan kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita berusaha untuk menerima mereka, menghargai mereka, dan bisa welcome terhadap itu semua. Semoga tahun depan gak jomblo lagi guys. Dan bisa segera dipertemukan dengan jodoh aku. Terima kasih. Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir ini adalah tentang seputar suka dan dukanya di tahun 2020. Kalau menurut aku ya, hidup itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi cara yang terbaik dari semua yang terjadi adalah dengan bersyukur, dengan apa ya, belajar dari semuanya gitu. Intinya kita selalu berpikir positif, apapun itu yang terjadi dalam hidup itu adalah suatu anugerah yang harus disyukuri, diapresiasi, dan untuk dipelajari. Ya memang tahun ini tidak mudah bagi aku untuk memulai semuanya, dari menentukan pekerjaan yang ya bisa dibilang
harus berjuang dari bawah terus, dari mulai gaji yang memang ya standar gitu, hingga sekarang berkecukupan, dari mulai keluarga yang yang kebersamaannya kurang gitu, dari teman-teman alhamdulillah yang banyak yang kenal, terus dari cinta-cinta yang gak jelas juga, pasti ada berkahnya dari semua itu. Apapun yang terjadi pokoknya dalam hidup aku, alhamdulillah aku sangat bersyukur. Aku tidak pernah menyalahkan takdir Tuhan. Apapun yang terjadi itu adalah pembelajaran dan semuanya butuh proses, semuanya harus dijalani dengan keikhlasan hati. Terima kasih untuk tahun 2020, semoga selalu membawa hikmah dan keberkahan bagi hidup aku. Semoga semua kesalahan bisa dijadikan pembelajaran supaya menjadi lebih baik dengan proses kita belajar untuk perjuangan 2020.